Semangat pagi YouTube. Kali ini kita akan mereview sebuah produk merek Cosmos Food Processor atau semacam mixer. Di sini tertera kapasitasnya 1,2 liter, dayanya 250 watt minimal sampai 350 watt, tegangan 220 volt, 50 Hz. Dan kita lihat di sisi yang lain, penampakannya seperti ini. Dia memiliki 4 bilah pisau utama dan pisau tambahan. Alat ini berguna untuk bermacam makanan, daging dan seterusnya, dan sudah mengantongi sertifikat 9000 atau sertifikat untuk kepuasan pelanggan. Pada bodi dari motor atau dinamo ini juga tertulis daya seperti pada boxnya. Yang kita lihat daya masukan itu 250 watt minimalnya sampai 350 watt. Ini adalah tombol on off nya. Jadi dia momentary switch, tidak hidup dan mati, tapi hidupnya sementara, tidak seperti saklar. Nah, kita akan menghitung dayanya dari daya dan tegangan, dimana untuk arusnya adalah daya dibagi dengan tegangan. Ini 250 watt bagi tegangan listrik PLN 220, 1,14 ampere. Menurut hitungan ini, kira-kira arus yang akan dikonsumsi adalah 1,14 ampere. Kita akan langsung coba memberikan atau memasukkan daya listrik kepada dinamo ini. Kita ulang, 250 watt untuk daya minimalnya dibagi tegangan listrik PLN rata-rata 220 volt, maka arusnya 1,14 ampere yang akan dibaca oleh tang ampere atau alat pengukur arus listrik AC atau arus bolak-balik. Kita buka kabelnya dan kita akan mencoba dengan tanpa beban atau tes kosong. Nah, ketika kita colokkan dan tombol dipencet atau ditekan, perangkat ini tidak akan hidup karena ada pengunci di bagian bawah yang warna putih ini. Ini adalah berguna untuk pengaman ketika ini terhubung dengan mangkoknya, maka dia akan hidup, sama seperti mixer. Kita coba tekan dan nanti kita hidupkan tombolnya. Kita tahan, ya, dinamonya berputar. Kita bisa lihat dinamonya berputar ketika tombol di bawah dan di atas sama-sama ditekan. Kita lihat berapakah arus yang akan terbaca pada tang ampere ketika ini dihidupkan. Sekali lagi, ini tanpa beban. Kita perhatikan di tang ampere, ketika arus masuk terbaca 0,5 atau 0,4 ampere atau kira-kira setengah ampere. Sekali lagi, ini tanpa beban. Nah, dinamo ini mengkonsumsi arus kira-kira setengah ampere minimal tanpa beban. Oke, selanjutnya kita akan memasang. Sebelumnya kita lihat dulu sedikit informasi mengenai steker atau colokan listrik dari alat ini. Dia sama dengan pada stop kontak, jadi hanya dua terminal fasa dan netral, dan tidak ada pada steker ini terminal untuk ground. Oke, ini sekilas untuk dinamonya. Kita akan coba merakit dengan menggunakan mangkoknya dan juga peralatan lain yang ada dalam alat ini. Paling bawah ini adalah alas anti selip seperti karet, dan di bagian tengah itu adalah asnya atau penahan pisau. Dan kita coba melihat di buku manualnya, urutannya
putar yang sebelah belakang. Urutannya yang bawah adalah alas anti selip, baru mangkok kaca, pisau utama, pisau tambahan, tutup mangkok, baru selanjutnya bodinya. Pada tutup mangkok ini juga ada karetnya agar tidak slip waktu ditutup. Ini adalah pisau utama. Pisau ini sangat tajam, dan ini adalah pisau tambahan seperti yang tertera di gambar di buku petunjuknya. Mangkok, pisau utama, pisau tambahan, baru tutupnya, baru yang paling atas adalah dinamonya. Kita langsung saja pasang mangkoknya dulu. Pisau utama, ini pisau tambahannya belum dibuka plastiknya. Hati-hati karena pisaunya ini sangat tajam, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, pada pisau tambahan ini ada bagian yang bergerigi dan ada bagian polos. Nah, bagian bergerigi itu adalah posisinya sebelah atas. Nah, untuk menguncinya kita putar berlawanan jarum jam, bukan searah jarum jam, agar dengan gaya gravitasi dia akan mengunci. Ya, putaran dari pisau ini adalah searah jarum jam, tapi untuk memasang pisau tambahannya kita putar berlawanan jarum jam. Seperti itu. Dan sama seperti yang di buku manualnya, bagian yang bergerigi dari pisau tambahan sebelah atas dan bagian polos sebelah bawahnya. Oke, kita langsung pasangkan di mangkoknya. Pisaunya sudah terpasang, jadi penahannya langsung as di bagian bawah mangkok. Itu adalah penahan dari pisau utama dan pisau tambahan ini. Penggunaan pisau utama dan tambahan tergantung bahan yang diolah. Lalu kita tutup dengan tutup mangkoknya, dan persis di tengah kita pasang dinamo atau motor dari alat untuk food processor ini atau pelumat makanan. Oke, ini adalah penampilan atau tampilan dari food processor atau pelumat. Paling atas adalah dinamo, yang di bawahnya adalah mangkok, tidak ada yang lain, dan tombol untuk menghidupkan. Ini tidak kita hidupkan dalam keadaan kosong karena sesuai petunjuknya pada item nomor 11, tanya jangan operasikan alat ini ketika mangkok dalam keadaan kosong. Ya, ini tidak jadi masalah. Yang penting tadi kita sudah tes bahwa dinamonya sudah bisa berputar, dan ketika nanti ada bahannya baru kita hidupkan. Oke, demikian informasi mengenai produk ini. Silahkan like, subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya, dan bagikan juga bagi teman-teman yang lain. Sampai jumpa.